Halo teman-teman semuanya, ini dengan saya Ad-Dorori Ibnu Wardi. Selamat datang di podcast saya. Podcast kali ini saya kebetulan bertamu ke orang yang cukup istimewa. Dia seorang pengarang buku. Karena memang sesuai dengan judul, saya akan berbicara mengenai suatu buku di mana buku itu bisa menjadi musuhnya para YouTuber mukbang. Merusak bumi dari meja makan. Ia Kiai Muhammad Faizi. Halo Om Faizi. Halo juga. Ini apa ya? Mau dimulai dari mana ya? Merusak bumi dari meja makan. Gini. Ini kan ceritanya kebetulan saya udah baca buku ini meskipun belum selesai. Rencana saya mau bikin review buku sendiri sebelum bikin podcast sekarang, tapi karena banyak hal belum kesampaian. Nah, saya tertarik untuk membahas ini kan limbah makanan. Berbicara soal limbah makanan dan perilaku manusia di menyikapi makanan. Banyak hal yang bisa diangkat sebenarnya ngomongin sampah selain limbah makanan, dan ini saya pikir bukan sesuatu yang populer di tengah masyarakat, karena ya masyarakat nggak peduli tentang hal ini. Tapi kenapa bisa buku ini ada gitu loh? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya buat teman-teman Ad-Dorori dan para pendengar podcastnya. Saya menyusun buku Merusak Bumi dari Meja Makan itu bukan dalam satu proyek, tapi merupakan kumpulan esai. Jadi saya menulis di beberapa media, termasuk Facebook, termasuk di blog saya sendiri, juga di beberapa portal. Dan kebetulan judul Merusak Bumi dari Meja Makan itu merupakan ide utamanya, yang secara kebetulan juga saya posting tulisannya di alif.id. Itu awalnya begitu. Sebetulnya ide ini sangat lama yang mengendap dalam pikiran saya. Setiap kali melihat kegiatan-kegiatan yang bersifat massal seperti pernikahan atau hajatan atau pertemuan-pertemuan umum, saya sering melihat sampah limbah makanan. Awalnya itu. Sejak kecil saya diberikan pendidikan oleh orang tua saya, kakek saya, nenek saya, tentang bagaimana cara menghormati makanan, berhemat makanan, menghargai makanan, memuliakan makanan. Tapi beliau-beliau itu tidak pernah menjelaskan alasan-alasannya. Mereka hanya menjelaskan melalui sisi mitenya mungkin ya, semacam mitos begitu, bahwa beras yang kamu sisakan di piring dan tidak kamu telan itu menangis. Iya. Nah, begitu katanya. Ya, itu awalnya. Kemudian dari situ saya kemudian mencari referensi dari berbagai macam sumber, juga membaca, melihat buku-buku yang lain. Oh, ternyata ya benar. Saya sekarang mendapatkan rasionalisasinya. Oh, ternyata orang tua saya, kakek saya dulu tuh mengatakan seperti itu, maksudnya begini. Nah, dari situlah kemudian saya menuliskan tema-tema itu, tetapi tidak secara runtut. Ada ide nulis begitu. Kemudian setelah itu jadi kira-kira sudah utuh semua sisi saya potret, barulah muncul ide untuk membukukannya. Jadi buku itu sifatnya kumpulan esai, yang artinya Anda baca dari belakang pun juga nggak apa-apa. Tidak harus selesai. Iya. Dibaca dari tengah pun nggak apa-apa. Ya. Oh iya. Tapi kan begini maksud saya. Ngomongin limbah ya. Banyak limbah yang orang-orang di luar lebih tertarik untuk membahas, karena kan ya apa, makanan ya biasa aja, orang-orang udah terbiasa dengan makanan gitu loh, dengan membuang makanan. Kalau di sini kan sampai urusan yang di mana, di restoran, perilaku manusia di restoran yang memakan sampai belum habis udah selesai gitu.
Sementara kan ya itu tadi, masyarakat lebih banyak tertarik ngomongin limbah, mungkin sampah plastik ataupun juga limbah pabrik atau bahkan limbah-limbah lainnya yang lebih populer. Nah, apa ya, kok menjadi sangat spesifik gitu loh. Ini yang harus di apa, yang saya sendiri pengen tahu gitu loh. Dalam buku itu sebetulnya saya juga membahas tentang sampah plastik. Itu Iya. termasuk limbah. Tapi fokus saya fokus ke makanan. Artinya mengapa saya kasih judul merusak bumi dari meja makan? Bahwa ketika kita berada di meja makan, seolah-olah nggak ada hubungannya sama sekali. Peran kita, posisi kita dengan kerusakan alam ini seolah-olah. Padahal kalau kita mau memikirkan, mau mengurutkan, mau merincinya, ya dari situlah sebetulnya kita juga berperan aktif dalam mempercepat, dalam tanda petik ya, usia kerusakan itu. Itu loh maksudnya. Makanya saya jelaskan di situ tidak hanya dalam perspektif Islam sebagaimana visi awal saya, tapi juga dalam visi sosial juga, dalam visi yang lain juga. Kalau dalam tradisi agama yang lain mungkin bisa lebih jauh lagi menjadi konsep Trihita Karana itu. Tapi seberapa besar sih bahaya dari limbah makanan itu? Atau dampak dari ini seberapa besar ketimbang limbah-limbah yang lain? Secara hiperbolis kalau kita baca tulisan Elizabeth Reuter, itu mengatakan bahwa ya luar biasa. Dia mengistilahkannya begini. Limbah makanan itu kalau dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia, itu besarnya cuma lebih kecil sedikit daripada Amerika Serikat. Betapa besarnya. Kalau seandainya loh. Iya. Saya tidak tahu dia pakai hitungan apa. Yang jelas itu hanya untuk gambaran betapa besarnya. Dan Elizabeth Reuter ini punya data. Nah, saya kemudian baca di referensi-referensi lain tentang bagaimana kita mengkonsumsi makanan, limbah makanan, bagaimana sayur-sayuran yang mestinya masih bisa dikonsumsi harus sudah masuk ke keranjang sampah hanya karena ia rusak secara bentuk. Itu banyak. Oh iya benar. Ya itu diantaranya. Nah, ngomongin soal limbah makanan juga, akhirnya dari buku ini memori saya mengingat beberapa tahun yang lalu di Bali saya ketemu dengan suatu majalah, memang dia berbicara tentang limbah makanan. Dan di sini kan akhirnya saya mengingat itu bahwa salah satu seandainya Amerika itu mengurangi makanan 40% kalau nggak salah, itu bisa menyelamatkan angka kelaparan di dunia, konsumsi daging maksudnya. Nah, tapi apa yang bisa menarik dari buku ini sehingga orang layak untuk membaca? Di situ saya tidak menyelesaikan masalah dari tempat sampah dipindah ke tempat pembuangan sampah, dikuburkan di dalam tanah atau dibakar. Tidak, karena saya tidak berhak ngomongin itu. Saya bukan ahlinya. Di buku itu saya hanya mengajak kita untuk lebih kritis terhadap perilaku kita. Bagaimana kita seharusnya berperilaku. Intinya saya ingin mengajak kita mengubah visi. Iya. Bahwa kasarannya begini, gampangnya begini. Kenapa ada banyak sampah? Karena kita membuat sampah. Bisakah kita tidak membuat sampah? Atau yang lebih ekstrim lagi, sampah itu ada karena kita yang membuatnya. Oke, dari tadi ini ya selalu ada gangguan karena saya bertamu. Ya merasa terhormat bertamu ke salah satu pengasuh pondok pesantren Anangkoya, jadi wajar banyak bukan gangguan, banyak tamu lah. Nah lanjut ke ini kalau target dari buku ini sendiri itu seperti apa sebenarnya?
Saya beranggapan bahwa buku ini akan dibaca orang yang bisa mengambil keputusan. Contohnya guru, kepala sekolah. Tapi sebetulnya yang paling penting itu adalah sutradaranya. Siapakah sutradara Meja Makan itu? Ya orang yang memasak masakan, yang menyajikannya. Kalau di rumah ya mungkin kita, kalau kita bisa masak, atau mungkin istri kita. Kalau di warung makan ya kokinya. Kalau di hotel ya mungkin penanggung jawab restorannya. Iya. Saya begini, jadi tertarik ada sebuah warung, maaf ini bukan iklan. Di sebelah barat kota Probolinggo, itu di daerah Tongas. sebelum sebelah timur Tongas. Bayeman mungkin ya. Itu ada warung namanya Warung Kencur. Iya. Di Warung Kencur itu Ditulis juga di sini. ya, di Warung Kencur itu ada beberapa kayak semacam disclaimer atau semacam keputusan bersama bahwa mereka tidak menyediakan tisu, tidak menyediakan sedotan. Bukan berarti mereka menyepelekan pelanggan. Mereka tetap bisa memberikan tisu dan sedotan asalkan kita minta langsung ke kasir. Tujuannya adalah untuk mendukung gerakan-gerakan sosial dan lingkungan. Dana untuk itu tetap ada. Dan ini saya pikir bagus, karena apa? Karena mengajari kita untuk berpikir yang seolah-olah punya kesan kalau makan tuh ngapain juga harus mikir sih. Iya ya itu, Ya, makanya kan. itu dia. Nah, kalau memang targetnya seperti itu kan ngomongin penjualan bukan otomatis ngomongin laku dan tidak laku. Sementara hari ini juga yang populer sesuai dengan isi buku, orang justru lebih tertarik buku yang apapun lah terkait buku ataupun tontonan yang berlawanan dengan buku ini. Misalkan mungkin kalau Om Faizi itu bikin resep makanan mungkin akan lebih laku ketimbang seperti ini, karena kan apalagi sekarang lagi musimnya mukbang itu menurut saya sangat bertolak belakang sekali dengan buku ini, karena kan mamer-mamer makanan yang melimpah-limpah kemudian ya nggak dihabiskan. Itu kenapa optimisme Om Faizi sendiri terkait ini gimana? Pangsa pasar lah, ngomongin pasarnya. Mengenai pangsa pasar, saya juga berpikir, tapi yang lebih banyak berpikir tentu divisi pemasaran dari penerbit itu. Bahkan sempat terpikir begini, saya meminta penerbit untuk tidak membungkus buku dengan plastik. Iya. Tapi mereka juga punya pertimbangan lain. Oke lah, kata mereka. Untuk buku yang saya jual, saya tidak minta dibungkus plastik. Tapi mereka jual karena mungkin itu semacam aturan pasar dalam tanda petik. Ya, mereka akhirnya dengan terpaksa membungkus plastik juga. Padahal seingat saya tahun 2000-an atau 2005 ini masih belum ada loh buku yang dibungkus plastik kayaknya. Kayaknya kalau nggak salah sejak tahun 2005 nih. Baru ada kayak semacam bungkus-bungkus plastik itu. Nah, target saya itu begini. Yang penting saya menunjukkan sikap. Dengan begitu saya tahu saya ada di posisi mana. Cukup itu bagi saya. Target berikutnya, syukur-syukur apabila ini bisa mengubah pola pikir, perspektif, sudut pandang orang terhadap makanan. Ini kan pijakan saya, pijakan dari visi keislaman saya, visi sosial saya, visi lingkungan saya. Saya menyampaikan ide itu kepada mereka. Siapa tahu ada untungnya mereka itu bisa berubah pikiran, atau anggaplah berubah pikiran bersepakat dengan saya tentang bagaimana cara kita menghargai makanan. Saya hanya menyampaikan data-data bagaimana misalnya beras itu sampai ke meja makan, sampai ke hadapan kita, itu prosesnya kan sangat panjang. Dalam tradisi keislaman itu ada, bagaimana perspektif lingkungan juga ada penjelasannya. Ya terserah Anda nanti mau ngambil keputusan seperti apa, ya nggak tahu. Yang jelas datanya seperti ini. Tapi saya pikir buku ini cukup komplit juga ngomongin, sampai menurut saya dari sisi psikologis juga kayaknya dibahas gitu loh. Sedetail itukah memang mengamati perilaku orang makan? Di sini kan dijelaskan bahwa untuk melihat karakter seseorang bisa dilihat dari cara makannya. Kayaknya ada tulisan yang
Secara tersurat mungkin tidak seperti itu, tapi secara tersirat iya. Artinya argumen-argumen itu ada pendukungnya. Ada pendukungnya. Itu banyak sekali. Sekarang Anda bisa lihat baca bukunya Hiromisinya ya, Profesor Hiromisinya itu The Miracle of Enzyme. Saya tidak baca semuanya, hanya beberapa bagiannya. Dari situ kita akan tahu betapa pentingnya dan betapa krusialnya urusan makan itu. Sehingga bisa mengubah kesehatan seseorang. Iya. Bahkan kalau kita ngomongin lebih jauh, di situ saya tidak bahas tentang makanan dalam perspektif kedokteran timur, itu akan banyak mengubah pola pikir kita. Contohnya begini, contohnya masalah cabai. Bagaimana cabai itu afinitasnya mempengaruhi misalnya limpa lambung, kepada ginjal. Itu bahkan konon bisa mengubah perspektif orang, apakah dia sedih atau bahagia. Cabai loh. Sampai segitunya. Oh alah. Iya. Jadi sekecil cabai ya? Ya. Kira-kira begitulah kalau kita mau detail lagi. Kita kan sering melupakan detail untuk hal-hal yang terjadi terus-menerus. Sesuatu yang kita lakoni, sesuatu yang kita lihat terus-menerus, kita lupakan detailnya. Itu yang terjadi. Contohnya begini, gampangannya. Kalau kita lihat, karena sudah terlalu sering kita mendengarkan orang bunyikan klakson di lampu merah, seolah-olah itu bukan kesalahan. Karena terlalu sering. Iya. Padahal itu kan melanggar itu. Melanggar etika kuping. Lah iya, klakson itu kan mestinya dibunyikan hanya untuk orang yang membutuhkan. Di lampu merah siapa yang butuh? Siapa yang mau nginep di lampu merah? Kan nggak ada. Tapi Om Faizi ini emang ini ya. Kok gemar sekali menulis buku-buku yang aneh-aneh. Ini makan. Nanti kita bahas tentang di podcast selanjutnya kita bahas tentang bus perjalanan, The Beauty on the Bus. Mungkin di podcast selanjutnya teman-teman yang mau mendengarkan itu karyanya juga, karena beliau cukup produktif juga. Ngapain sih Om? Apa ya? Nggak tahu juga. Itu kalau ada, saya kemarin juga baca tentang ketertarikan orang terhadap sesuatu. Jadi ketertarikan orang terhadap sesuatu, kalau dalam filosofi Jawa katanya salah satunya Witing Trisno Jararan Saka Kulino. Iya. Tapi dalam penelitian lanjutan itu konon juga dipengaruhi oleh kuman. Hah? Kuman. Ada kuman yang bisa mempengaruhi. Jadi sebetulnya kita itu tidak benar-benar berdaulat ketika kita menyukai sesuatu. Kenapa kamu suka Oppo dan bukan iPhone misalnya? Kenapa kamu suka Mito dan bukan Samsung misalnya? Termasuk kenapa masih belum punya WA? Wah, jangan gitu lah. Jadi iya, kembali lagi kan buku-bukunya Om Faizi ini termasuk yang merusak bumi dari meja makan ini. Menurut saya buku yang kalau ngomongin laku dan tidak laku, kayaknya Om Faizi lebih prospek untuk bikin novel kan sebenarnya. Enggak, itu bukan keahlian saya. Saya tidak mau sok ahli di bukan keahlian saya. Oh iya. Nah, oh begini, sebentar. Saya pernah bikin novel pada tahun 2007. Iya. Ya, dan sampai sekarang belum selesai. Baru bab pertama. Hah? Dari 2007? Iya. Entah mau diselesaikan atau nggak tahu. Udah 13 tahun. Tapi ini ya apa namanya? Nah, kalau ngomongin soal meja makan, saya pikir buku ini untuk teman-teman yang mendengarkan, saya rekomendasikan untuk membeli karena memang cukup banyak pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk juga dari sisi perilaku manusia, dilihat dari sisi mungkin menyikapi makanan itu bisa kita bisa mengetahui perilaku manusia dari sisi pola makan. Terus kemudian juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini, termasuk juga
ngomongin soal limbah makanan apa segala macam, dan mungkin teman-teman yang selalu suka mukbang setidaknya bisa tercerahkan dengan adanya buku ini, sehingga tidak lagi suka melihat tontonan-tontonan seperti itu. Nah, mungkin apa yang bisa ditonjolkan dari buku ini, mungkin Om Faizi bisa share juga. Ya, teknis-teknis saja sebetulnya. Ketika kita menghadapi makanan, kita berpikir makanan ini dari mana, apa kentangnya dari Wonosobo apa dari Bandung, wortelnya dari mana, dari Malang atau dari Pasuruan. Nah, kentangnya ini dulu kayak apa, limbahnya seperti apa, gitu-gitu saja. Kan dalam Islam diajari kita itu diajari bagaimana menghargai makanan, sehingga kita bisa berpikir bahwa ini salah satu bentuk rezeki yang diberikan kepada kita dan kita harus mensyukurinya. Seperti apa cara bersyukur? Ya, di situ dijelaskan. Salah satunya adalah dengan tidak menyia-nyiakan makanannya. Sehingga kalau ada ungkapan yang dulu dikenal oleh orang sebagai slogan dari KFC ya, "It's finger licking good." Jari jemari ini sangat enak, sehingga ketika saya makan ayam goreng itu, saya sampai lupa yang dijilati jari jemarinya. Tapi dalam Islam ada tradisi seperti itu. Nabi itu memerintahkan kita sebagai suatu tindakan sunnah adalah menjilati jari jemari sesudah makan, juga piring. Kalau ungkapan yang pertama itu ungkapan figuratif, metaforis, menunjukkan bahwa betapa enaknya makanan yang kita makan. Iya. Tapi ungkapan dalam hadis itu bukan metaforis, itu ungkapan yang hakiki. Artinya kita benar-benar menjilati makanan yang ada pada jari, karena itu sebagai bentuk penghargaan kita terhadap makanan. Bukan soal makanan itu enak atau tidak, itu bedanya. Makanya saya pakai dua perspektif di situ untuk melihatnya. Banyak sekali juga ya berarti. Iya, banyak lah, jangan nanya lagi lah, sudah segitu aja. Ini Nanti kalau ditanya semua nanti nggak baca itu. Oke, tapi ini terakhir. Ini kalau sekarang masih terjual? Masih maksudnya masih ada stoknya? Masih ada kayaknya ya. Nah, kalau untuk membeli mungkin bisa di-share juga ke ini. Di Togamas mungkin ada, di toko-toko online juga banyak. Saya juga jual di sini, tapi rata-rata orang yang beli di saya ya beli kalau pas kesini aja belinya. Oh, kalau harganya berapa? Sepertinya ada yang jual 50.000, ada yang jual 55, begitu. Oke. Sekian dulu podcast kali ini. Mungkin teman-teman sekali lagi yang pengen tahu tentang buku Merusak Bumi dari Meja Makan bisa langsung cari di Togamas dan beberapa toko online, mungkin bisa di ini juga, atau bisa melalui Facebook Kiai M Faizi, namanya M Faizi Facebooknya. Dan bagi teman-teman perlu diinformasikan bahwa podcast kali ini saya share selain di YouTube juga di kalian teman-teman bisa mendengarkan di Spotify, Anchor, iTunes, Radio Podcast dan beberapa platform lainnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya Ad-Darori Ibnu Wardi, dan di Spotify atau Anchor dan lain-lain itu juga Ad-Darori Ibnu Wardi atau AIW Podcast. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oh ya, setelah ini saya juga akan membahas tentang buku The Beauty and the Bush, juga karyanya Kiai Muhammad Faizi. Sekian, dadah.